Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Bapak Ibu saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Klasi Solo, bertemu kembali dengan saya Markus Firmanto Aji, pendeta jemaat GKI Wonogiri. Nah, saya ada di tengah sungai dekat GKI Wonogiri, Bajem Ngadirojo. Tidak jauh dari Bajem Ngadirojo, ada di belakang rumah anggota jemaat. Di belakang saya, nah, persawahan dengan terasering. Nah, dan ini air sungai yang masih digunakan juga untuk pengairan. Dan di dekat sini ada mata air yang tadi buat saya raup. Kenapa? Panas, gerah. Jadi mumpung ada sumber air yang bisa juga langsung diminum. Kenapa? Orang Jawa bilang toknya juga sumber airnya yang dari tanah langsung dimanfaatkan oleh warga sebagai air minum. Sehingga tadi rasanya begitu cuci muka, raup, dan minum, wah, seger. Sehingga melakukan perjalanan kembali sudah seperti mendapat energi baru, sekalipun panas, gerah, tetapi disegarkan karena air. Nah, apa hubungannya dengan bacaan kita saat ini? Saya bacakan sebelumnya 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 9 sampai 12. Dan yang akan menjadi penekanan kita adalah ayatnya yang ke-9. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu saudara-saudara semua. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, dari ayat 9 ini saja jelas ada perutusan, di samping juga ada panggilan. Nah, dipanggil untuk diutus. Diutus apa? Diutus menjadi wara duta, wara berita, duta utusan. Ya, utusan menyampaikan berita. Berita apa? Berita pendamaian lewat karya penyalipan dan juga kebangkitan Kristus yang membawa pendamaian kekal antara manusia dengan Allah yang terputus karena dosa. Dan relasi dipulihkan. Relasi dengan Allah pulih, harapannya relasi dengan sesama juga pulih. Dan di sanalah Bapak Ibu saudara-saudara dan juga saya, kita gereja Tuhan dipanggil untuk membawa misi pendamaian bagi ciptaan. Karena itulah maka pikiran juga perlu segar, hati juga perlu segar. Kalau pikirannya kemerungsung, bagaimana bisa berpikir dengan jernih? Hatinya kemelopok, orang Jawa bilang, penuh emosi, bagaimana bisa menata diri dengan baik? Sehingga bagaimana mengharapkan relasi dengan sesama yang dalam
kepelbagaian. Kepelbagaian keyakinan, kepelbagaian agama, kepelbagaian suku, kepelbagaian budaya. Salah paham bisa dimungkinkan karena perbedaan itu. Tetapi harapannya dengan pikiran jernih, hati yang jernih pula, maka salah paham bisa diminimalkan, hidup harmoni tetap terjaga, terpelihara oleh karenanya. Mari segarkan pikiran, segarkan hati kita. Bukan cuma dengan pemandangan yang menyenangkan saja, terlebih daripada itu. Mari kita segarkan hati, segarkan pikiran dengan firman Tuhan yang kekal, yang menjadi sumber air hidup sejati bagi kita. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi wara duta yang baik, yang membawa perdamaian, pendamaian di sela-sela perbedaan yang ada? Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara dan juga saya. Padanya kita semua menjadi wara duta yang mencitrakan karya Kristus dalam hidup bersama. Amin.